Selamat pagi, shalom. Kurang semangat, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Kita sama-sama mau merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk ibadah saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yakobus Andreas Lemena, Pak Bob. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin kita dalam ibadah kita saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Amin. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya karena Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang, maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 194, bait yang pertama dan kedua. Dikau yang bangkit, Maha Mulia. Jaya Prabu
Ibadah Hari Raya Paskah ini ditahbiskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Selamat Hari Paskah saudara-saudara. Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17 dan 20. Haleluya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Bersyukurlah pada Tuhan karena kasih sayang-Nya besar untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Pengakuan dosa ini kita sampaikan melalui pujian dengan setengah suara, seperti yang engkau ingini. Karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita.
bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup. Maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pertama Yohanes 3 ayat 9. Marilah bersama-sama kita mati dan bangkit dengan Kristus. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kidung Jemaat 340 ayat 1 dan 2. Jemaat kekasih Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di hari Paskah, Kitab Kudus Perjanjian Baru, Markus 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Markus 16 ayat 1 hingga ayat ke-8. Kalau saudara sudah mendapatkan bagian kitab suci ini, biarkan Alkitab kita terbuka. Dan mari kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk memohon tuntunan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada perayaan Paskah subuh, jemaatmu datang
dalam persekutuan di pagi hari ini. Di dalamnya kami ingin mendengarkan peristiwa penting tentang Paskah yang mungkin berulang kali kami baca dan kami temukan. Karena itu kami tetap mohon tuntunan Roh Kudus, sehingga berita Paskah bukan berita yang lapuk, tapi senantiasa membangun iman kami. Tolong kami Tuhan untuk memahami kebenaran firman. Kami percaya kuasa Roh Kudus menopangkan, memberikan pengertian kepada kami. Sehingga kami tidak saja menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi pelaku-pelaku firman yang setia. Mari berbicara Tuhan Yesus kepada kami. Sebab kami anak-anak-Mu mau mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup ini kami sudah berdoa. Amin. Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. Saya baca dari terjemahan baru. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salomo membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kami ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara itu dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah Kristus.
Saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema yang sesuai dengan agenda persekutuan gereja-gereja pada pagi hari ini adalah kebangkitannya menyelamatkan dunia. Saya kira kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu berapa kali atau berapa puluh kali Bapak Ibu merayakan Paskah, ya tergantung umur. Kalau saya yang sudah 70 lebih ini mungkin 70 kali saya sudah merayakan Paskah. Nah, seringkali sebagai orang percaya kita melihat Paskah itu sebagai sebuah perayaan yang biasa-biasa saja. Toh setiap tahun itu disebut hari raya. Tapi saya mau katakan bahwa Paskah ini sesuatu yang sangat indah. Paskah adalah anugerah Allah kepada manusia. Dalam bahasa asli dia disebut Pesach atau loncatan. Dan biasanya sebenarnya itu diambil dari tradisi orang Yahudi sebelum itu, dan sekarang dilakukan saudara Muslim. Kita puasa. Hanya setelah Kristus terjadi transformasi dan perubahan. Sebab sudah sangat berbeda. Ia datang untuk menggenapi transformasi dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Tidak berarti bahwa perjanjian lama tidak dipakai. Jadi kebangkitannya itu sebagai orang Kristen harus betul-betul kita yakini dan luar biasa. Karena dalam peristiwa itu memang kalau kita bilang sekarang terjadi hal-hal yang aneh. Batu itu sebenarnya sulit untuk diangkat dari pintu itu karena harus berapa puluh orang baru bisa terseret. Tetapi tiba-tiba batu itu terbuka dan ada seorang malaikat duduk di dalamnya. Itu berarti keajaiban Allah. Anugerah bagi kita, pembaharuan. Cuma sayang sekali mungkin bukan kurang, tapi saya melihat yang repot sekali, yang tugas untuk merempahi Yesus yang datang menjenguk adalah ibu-ibu. Apakah iya di gereja ibu-ibu yang lebih rajin dari bapak-bapak? Mungkin begitu. Karena bapak-bapak katanya sudah kerja, capek. Ibu-ibu yang paling rajin. Biasanya komisi wanita paling banyak. Ya. Tapi memang itu perhatian yang luar biasa. Mungkin murid-murid yang lain yang pria ini galau semua. Karena baru terjadi penyalipan. Sehingga mereka merasa bahwa apa kita nanti bagaimana. Mereka mungkin kurang yakin. Apa yang Yesus lakukan? Masa seorang Tuhan harus menderita, naik ke kayu salib? Saudara yang kekasih, itulah Paskah. Sehingga Yesus meyakinkan mereka bahwa ketika ia menampakkan diri kepada mereka, bahwa peristiwa Paskah itu sungguh-sungguh terjadi dan merupakan sebuah penebusan bagi orang percaya. Sehingga tidak perlu ragu. Oleh karena itu setiap tahun apapun kondisi masyarakat, kondisi kita, Paskah tidak akan pernah berubah. Dunia boleh berubah, modernisasi boleh ada, tetapi janji Tuhan kekal selama-lamanya. Itulah Paskah bagi kita. Sehingga tidak sekedar kebaktian subuh,
pada saat bangun pagi harus ada rasa sukacita hari ini karena Paskah adalah kado yang luar biasa bagi kita. Namun sebagai manusia biasa kita seringkali terlena seperti para pria tadi. Kenapa kubur kosong? Kenapa batunya tiba-tiba dipindahkan? Apakah ada orang mencuri mayat? Atau mayatnya sudah dijual? Keraguan-raguan kita sebagai manusia yang menurut saya itu biasa. Kalau kita tempatkan pada posisi kita sekarang ini, percuma aja merayakan Paskah. Ya, saya tidak hanya mau membuka kitab suci, tapi selalu menganalisis kehidupan kita sekarang ini. Baik berbangsa, bernegara, kehidupan gerejawi, saya selalu membuat analisis tersendiri. Teristimewa gereja, apakah gereja masih mengagungkan Paskah? Kalau negara sudahlah, ya. Kita mau mempersalahkan siapa yang jujur, siapa yang enggak juga ya biasa aja, namanya politik. Ya. Seorang profesor berpengalaman dari Universitas Jakarta, dulu IKIP namanya, profesor orang Makassar, dia bilang sebenarnya negara ini udah bubar. Coba belum kelihatan aja. Saya kaget dalam wawancara dengan Abraham Samad. Ya. Bahkan dia bilang tanah Indonesia ini besar beribuan hektar, tapi yang memiliki tanah itu bukan pemilik. Itu dimiliki pengusaha dan orang luar negara lain. Ya, ini bukan politik praktis, tapi saya sedikit mendengar seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini udah nggak punya apa-apa. Lalu persoalan-persoalan lain, indeks prestasi korupsi kita paling tinggi, sudah hampir sama dengan Afrika, dicocokkan. Korupsi susah untuk dibongkar. Orangnya sudah harus ditangkap tapi tidak ditangkap-tangkap, itu di Indonesia. Nah, negara kalau sekian orang sudah tidak jujur dalam negara, itu negara hancur. Saudara mau pakai pemimpin siapa juga negara hancur. Mungkin saudara kaget. Ya, tapi saya selalu cari tahu sumber apa yang didapat. Belum lagi kondisi ekonomi yang sekarang rapuh dan sulit. Banyak orang bersungut tentang keadaan sekarang. Nah, kalau itu semua kita persoalkan Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan merayakan Paskah. Loh, bagaimana Paskah kan bilang kemenangan, tapi kondisi negara seperti itu. Paskah tetap Paskah. Kondisi dunia memang sudah terjadi. Saya harus jujur mengatakan bahwa ini akibat dosa manusia. Dan mungkin bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Jauh waktu mereka kasih bukti indeks prestasi Indonesia di segala bidang, itu turunnya jauh sekali. Bisa nomor 3 jadi nomor 20 begitu. Loh, kita ini kadang-kadang kalau nggak baca nggak tahu, bermimpi saja cuma tebak-tebakan bicara politik. Sumbernya harus jelas ketika kita bicara. Karena itu kita banyak hoax, karena orang nggak baca, cerita hoax terus. Di YouTube hoax, di jalan cerita hoax. Baca sumbernya. Saya melihat itu, saya cocokkan dengan kitab suci bahwa ini bagian dari tanda-tanda zaman yang menghantui manusia.
Tetapi Paskah tetap Paskah. Paskah itu menyelamatkan kita dalam kondisi apapun. Sebagai warga gereja, warga negara, kita harus yakin. Kalau kita bicara kejahatan, bayangkan saya masih hidup tahun 50-an dan kondisi masih baik-baik saja. Di rumah belajar sopan santun. Sekarang saudara kurang melihat sopan santun dari anak-anak. Ya karena masih mengajar SMA ya saya selalu kadang-kadang sedikit sentil dan marah. Bagaimana sikap? Ya. Ada kebebasan berpacaran, kemudian mentalitas masyarakat yang semakin rusak. Lalu orang juga tanya, lo bagaimana kalau kita mau jadi anggota DPR sudah mulai dengan standar bayar sekian? Gak mungkin gak ada korupsi. Orang sudah mengeluarkan uang, tidak mungkin tidak ada ganti. Tetapi Paskah tetap Paskah. Iman orang Kristen harus betul-betul kuat menghadapi kenyataan hidup yang semakin susah. Kita tetap merayakan Paskah. Kita ingat bahwa kita sedang mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat. Sang dosen itu bilang kita sudah kehilangan moralitas dan etika. Anak-anak SMA enak biasa bullying, bunuh teman itu biasa. Ya. Persoalan pembunuhan, saudara ikuti perkembangannya di masyarakat tiap hari bertambah. Nah, kalau suara gereja harus menyampaikan kebenaran Paskah, yang kita pertanyakan sekarang, apakah gereja sungguh-sungguh melaksanakan tugas panggilannya dengan baik atau sekedar cari kehormatan? Ini harus kita jawab dengan tuntas. Tidak ada kata lain selain tugas gereja mencerahkan masyarakat dalam situasi-situasi yang terburuk, mengembalikan moralitas dan etika masyarakat. Itu adalah tugas gereja. Tapi kalau di gereja aja ada suara yang buruk, itu menurut saya sulit. Saya sering berkata, 15 majelis, 15 pikiran yang berbeda dan sulit untuk ketemu. Padahal kita bicara kita tubuh Kristus, kepalanya cuma satu, tapi semua orang suka jadi kepala. Ya, saya mulai merenung ketika emeritus 2 tahun lalu dalam tugas panggilan pelayanan selama 37 tahun. Saya mulai merenung kembali panggilan saya. Apa benar nih? Ya. Kita semua harus merenungkan, apakah di majelis dia guru sekolah minggu. Tuhan ingin bahwa kita harus merubah masyarakat. Saya bebaskan anak SMA, kamu mau bikin tema apa? Perubahan. Bukan perubahan politik, perubahan hati. Kamu harus berubah. Kamu generasi penerus gereja yang besok harus baik. Jangan tinggalkan generasi buruk. Ya, generasi baru harus lebih hidup. Loh sekarang kalau kita bicara PGI, kita bicara gereja, kan kita kadang-kadang gak ketemu. Satu gereja merasa dirinya lebih baik dari yang lain, lebih besar dari yang lain. Apalagi kalau bicara pok-pok itu apa sih? Benda apa itu katanya? Gak jelas katanya. Selalu terjadi begitu. Saya maaf jujur aja, kadang-kadang di PGI sepertinya anak tiri saja. Ya. Kita harus melayani, bukan persoalan kita mendapatkan kedudukan. Kita harus saling menghargai di antara warga gereja. Para pemimpin gereja
harus belajar sabar, mendahulukan Yesus berkata-kata daripada kita yang lebih dulu berkata-kata. Betul, saya belajar waktu masih jadi pendeta. Pertama masih muda, suka emosi tinggi. Dan sampai sekarang ada 12 vikaris yang saya tangani. Terakhir kemarin di Binong, saya bilang, Om Pendeta, dia panggil Opa karena baru 26 tahun ditabiskan. Nah, saya harus buat apa? Ketika malam kami bergumul di gereja sebelum besok penabisan. Saya bilang, satu, jadilah pendeta yang baik. Tidak usah ribut-ribut. Jangan cari mimbar. Jangan cari duit yang banyak. Biasa saja. Kamu akan hidup. Saya waktu mau jadi pendeta tidak berpikir saya nanti digaji berapa. Tinggal di mana. Tapi 37 tahun hidup dengan berkat dan anugerah Tuhan. Karena itu kamu harus tidak. Ya. Besok ketika toga disematkan, kolar disematkan di lehermu, kamu sadar bahwa kamu adalah hamba. Majelis adalah hamba. Guru sekolah minggu adalah hamba. Nah kalau Paskah memang begitu, harus mati di kayu salib. Kemarin Kamis Putih semua Jumat Agung bicara tentang pengorbanan. Buru-buru mau berkorban. Saya cerita buat majelis di gereja. Korban uang, korban waktu, korban segala-galanya. Yang terakhir korban perasaan. Mau gak Bapak Ibu majelis? Pasti Anda banyak yang tidak mau. Aku gak maulah korban perasaan. Jangan seperti itu. Biasa saja. Tuhan tahu apa yang saya dan Anda lakukan. Orang udah ditebus ribuan tahun yang lalu, Paskah sudah berjalan. Apakah janji Tuhan itu palsu kepada kita? Sama sekali tidak. Dunia berubah-ubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dunia ini boleh jahat, tapi Anda dan saya tetap di bawah pemeliharaan Kristus. Ya. Itulah dulu kita kan keluar dari Katolik kalau bilang begini, habis pakai kepala gereja sih. Ya. Kan cuma kepala gereja satu, Yesus Kristus. Tapi ketika kita jadi sinode-sinode, kita bentuk lagi kepala-kepala baru. Kita jadi tuan-tuan terhormat. Jadilah hamba Tuhan yang baik, biasa saja. Ya. Saya terpikir sudah minggu kemarin saya 73 tahun, saya berpikir terima kasih Tuhan. Masih bisa berdiri di mimbar, masih bisa bicara. Memang sudah sedikit lambat pasti. Tidak seperti waktu jadi pendeta di Bonang, masih semangat. Tapi saya berterima kasih bahwa bisa melayani Tuhan dengan baik. Jangan punya banyak syarat kalau saudara dan saya bekerja di gereja. Jangan tuntut banyak syarat. Jangan tuntut kehormatan ketika saya dan saudara menjadi pelayan di gereja. Biasa saja. Pasti saudara akan menuai buah-buah yang segar. Mari Bapak Ibu, kita renungkan Paskah pagi ini. Paskah bukan kekalahan. Paskah kemenangan bagi saudara dan saya. Bangkit dari keterpurukan kita. Jadilah hamba Tuhan yang baik. Ya. Betul-betul. Kenapa 3 kali tema ini? PGI tulis pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Saya nggak pernah tanya. Dari Bonang lumayan, saya pindah ke Saribumi. Kenapa turun ya gajinya sampai di bawah? Orang jemaatnya sedikit. Ya terima aja. Ya, dari Bonang suruh ke Binong 10 tahun. Di Binong begitu lagi, lebih kecil lagi.
Tapi saya merasa hidup ini tetap biasa, ada saja. Kita harus belajar. Memang tidak mudah. Untuk menjadi pelayan yang rendah hati, saya juga nggak bilang saya bisa, tapi saya minta pertolongan Tuhan supaya saya bisa. Bapak Ibu Saudara bisa minta pertolongan Tuhan. Ya. Paskah kan itu loncatan tadi, Pesak bahasa Ibrani, dari sebuah loncatan. Perubahan harus terjadi. Paskah ini ya di tahun ini harus memberikan kita perubahan dalam kehidupan pelayanan kita. Ya, walaupun di Saribumu cuma jadi penasihat, saya mulai geber pemudanya. Kamu harus ganti, kamu harus maju, kamu tahun ini harus regenerasi, kamu harus jadi pelayan yang baik. Gereja harus butuh perubahan. Dan Paskah adalah perubahan. Bapak Ibu, kalau tidak, saya bisa bayangkan 10 tahun ke depan, kalau gereja mati dan generasi muda tidak ada lagi dalam gereja. Sama seperti di Eropa. Kita ingin di Indonesia bahwa ada generasi muda. Orang-orang yang betul-betul meloncat Paskah. Bisa melakukan banyak perubahan. Bukan berarti yang tua tidak dipakai. Pengalaman-pengalaman itu penting, perlu juga dipertanyakan. Tapi harus ada regenerasi. Kemarin khotbah di Harkit mereka bilang, Pak, 2 minggu besok mau pilih majelis baru apa 3 minggu. Saya bilang, ya udah pilih lah itu 1/2 tuh, Pak. Pemudanya disuruh jadi majelis. Biar saling bergandengan tangan, biar maju. Jangan kaku, jangan juga merasa sulit. Gereja pasti bertumbuh kalau kita sehat, kalau kita rendah hati, kalau kita melayani. Sebab Paskah itu sebuah pengorbanan. Mana ada Tuhan mau mati untuk manusia? Di dunia mana? Dewa siapa yang mau mati untuk umatnya? Ya. Tetapi Yesus betul-betul pergi, mati, bangkit. Bukan mati selamanya, mati untuk sebuah perubahan. Dan karena mati untuk sebuah perubahan, kita merayakan Paskah. Dan perubahan dimulai dari mana? Gereja. Negara ini boleh kacau. Kemarin rumah ibadah baru di Tesalonika digempur massa. Kalau YouTube BP Pok saya kirim. Bagaimana penyelesaiannya kami sedang merundingkan. Tidak boleh, padahal itu gedungnya udah selesai. Terus kemarin lagi 2 minggu lalu lagi itu di Balaraja. Tapi itu salahnya Ibu Pendeta menandatangani untuk tidak lagi beribadah di situ. Padahal 2 tahun dia sudah beribadah, sudah kursi-kursi kayak gereja. Terus 3 hari lalu di Kalimantan. Ini orang luar suruh orang Kalimantan berhenti gereja, marah, ngamuk lah pakai baju adat semua. Bagaimana mungkin kamu usir saya dari tanah saya? Ya. Tapi itu tantangan. Buat saya itu Paskah. Kita hadapi. Secara hukum tidak, ya kita mengimani bahwa memang kita hidup penuh dengan tantangan. Tapi Paskah itu sudah membuat kita menang. Saudara nggak usah emosi sampai kita berkelahi, nggak perlu. Mereka bicara, Pak bisa ambil orang ini turun sini. Saya bilang nggak usah, berdoa aja terus berhadapan dengan mereka, bicara baik-baik, menjelaskan hukum. Kalau mereka nggak mau terima lagi ya sudah, kita cari solusi lain, tidak perlu ribut. Ya. Mari Bapak Ibu, Paskah pagi ini kita bangkit. Kita harus bangkit. Kalau saudara tidak bangkit, kita tidak menang. Ya. Bapak-bapak, jangan jadi murid-murid Yesus yang suka lupa ke makam dan membersihkan. Jangan biarkan ibu-ibu rajin sendiri. Kalau kebaktian keluarga ya datanglah suami istri. Ya. Nanti kalau kebaktian bapak-bapak oke, ibu-ibu, tapi kalau kebaktian keluarga suami istri. Kadang-kadang saya di gereja bilang, emang orang muda nggak boleh datang? Namanya kebaktian keluarga. Gak usah dong Bapak Ibu, anak-anak juga kalau mau datang mendengar firman, kenapa tidak gitu. Mari saudara, kalau pagi ini kita mengucapkan selamat hari Paskah.
bukan tradisi. Sebentar ketika saudara selamat Paskah, katakan saya mau bangkit. Oke? Sebentar, setiap kali saudara selamat Paskah, saya mau bangkit. Karena Yesus telah memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita bangkit. Berapapun jumlah jemaat kita bangkit. Yang paling bungsu itu Sari Bumi, jumlahnya sedikit sekali. Kalau kebaktian 30 sampai 40. Tapi saya bilang jangan saudara merasa kecil, bangkit. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberi kekuatan kepada kita. Tanda-tanda kehidupan. Melakukan perubahan bersama-sama dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah. Tetaplah berjuang. Amin. Kita mau masuk dalam persembahan syukur. Mazmur 116 ayat 12 dan 17a berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan secukupnya. Bagi Yesus kuserahkan.
Mari jemaat sekalian kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh beribadah kembali Bapa kepadamu, merayakan kebangkitan-Mu Bapa dari kematian. Terima kasih Tuhan Yesus sudah bangkit buat kami, sudah menang atas maut buat kami. Kalau saat ini juga Bapa kami sudah memberikan persembahan Tuhan Yesus, Tuhan berkati persembahan ini untuk menjadi alat Tuhan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini lewat pelayanan di Gereja Pokda Senayan Indah ini Bapa di sorga. Tuhan berkati buat setiap jemaat, segala pekerjaan, usahanya, biar Tuhan berkati, biar Tuhan lindungi mereka, biar roh Tuhan yang terus memberkati mereka. Engkau juga berkati Tuhan buat majelis yang akan mengelola persembahan ini, agar diberikan hati yang takut buat Tuhan untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Diberikan kesempatan untuk Komisi Wanita mempersembahkan kesaksian pujiannya. Dipersilakan.
hidupku, ku sembah Engkau Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kepadamu ya Allah, Sang Pembaharu kehidupan. Terima kasih karena pagi ini kami boleh kembali memahami Paskah sebagai anugerah yang Allah berikan lewat Kristus Yesus. Di dalam kebangkitannya kami dihidupkan. Ya Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami tidak hanya ingin merayakan Paskah, tapi juga ingin melaksanakan tugas-tugas panggilan-Mu di tengah-tengah dunia ini sebagai gereja-gereja yang hidup. Karena itu berkati Jemaat Pokbonang, dari jajaran pelayan firman, majelis, para anggota jemaat. Sehingga semangat Paskah yang disampaikan pagi ini akan terus membara dalam kehidupan pelayanan mereka. Sehingga pelayanan akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah, regenerasi terus berlanjut. Paskah memberi arti yang penting bagi sebuah pelayanan gerejawi. Terima kasih karena Paskah membebaskan kami dari lilitan-lilitan dosa, pikiran-pikiran yang sia-sia, kejahatan yang selama ini terus meningkat. Paskah memberikan ingatan pada kami bahwa kami harus benar-benar mengalami perubahan. Ya Tuhan, berkati Jemaat Pokbonang dengan seluruh aktivitas mereka yang mereka lakukan selama ini, tugas-tugas panggilan pelayanan, program-program yang mereka canangkan. Tuhan memberkati semua yang bertindak sebagai jemaat yang merupakan bagian-bagian lengkap dari tubuh Kristus. Tuhan persatukan sehingga mereka menjadi jemaat yang kokoh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan tentu di dalam jemaat ini begitu banyak pergulatan hidup, begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi, baik pribadi lepas pribadi maupun rumah tangga pun secara jemaat. Di subuh ini kami berdoa bagi jemaat yang sakit pun dalam pemulihan. Bagi Ibu Rusnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Sri Lestari, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Mungkin mereka letih, mungkin mereka merasa lama. Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Juga Bapak kekasih Bapak Andre Lio, kami doakan dia dalam tangan. Usia-usia senja yang mengalami sakit, kami percaya jamahan tangan-Mu Bapak memberikan dia kekuatan. Kalaupun tubuhnya lemah, jiwanya tetap kuat. Karena kami percaya bahwa Tuhan menemani keluarga Bapak Nainggolan,
beberapa saudara yang sedang sakit di dalam keluarga mereka. Tuhan juga menyapa mereka, memberikan kesembuhan. Ibu Yani Metekuhi, Tuhan tolong juga. Dalam kondisi sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Ibu Sisilia Suparmi, Tuhan jamah dan sembuhkan. Anak Sem dan bayi Rumainum yang sedang dirawat di rumah sakit, tangan-tangan dokter, suster, obat-obatan yang digunakan, kiranya kuasa Tuhan menyembuhkan anak-anak ini. Dan masih banyak yang mungkin tidak kami ingat, tidak kami sebutkan, atau kami lupa. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib, akan mengunjungi mereka, memberikan penghiburan, kekuatan, bahkan pemulihan dan penyembuhan. Ada juga saudara kami yang bersyukur di bulan Maret karena Tuhan memberikan pertambahan setahun usia. Ibu Stella Laluan Sembayang, Saudara Emmanuel Dwi, Bapak Lukas Labiru, Bapak Yakub Saimima, anak Matias Aquila Kosugi. Tuhan, pertambahan usia adalah anugerah-Mu. Tetap mendampingi mereka Tuhan. Berikan rasa sukacita. Sekalipun usia bertambah, adalah anugerah Tuhan. Tuhan tetap di dalam sukacita mereka. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami. Tuhan menginginkan mereka menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan. Mereka juga sedang mencari pekerjaan. Mereka berjuang untuk ekonomi. Tuhan tolong buka jalan bagi mereka Tuhan. Juga anak-anak muda kami yang menginginkan pasangan hidup. Tuhan berikan pasangan hidup yang seimbang. Pasangan hidup yang mengenal Tuhan lebih dekat. Sehingga tumbuh keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi para lansia di usia-usia senja. Terkadang mereka ragu. Terkadang mereka merasa lemah dan sakit. Jamah mereka Tuhan. Bahwa usia yang panjang adalah pemberian anugerah Allah yang tetap harus disyukuri dalam kondisi apapun. Para janda dan yatim piatu, Tuhan menjadi bapa, Tuhan menjadi suami dan istri bagi mereka. Selalu ada memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk program pelayanan BPPO. Minggu-minggu yang akan datang ada visitasi, perkunjungan, saling mendengarkan tentang bagaimana pergerakan oikumene dapat berjalan bersama-sama, dapat mencapai tingkat pelayanan yang lebih baik, lebih menonjolkan kebersamaan, sehingga kami sungguh-sungguh diayomi oleh Kristus dan para pengurus yang bertanggung jawab di wilayah Banten, PGI wilayah Banten, dengan program-program mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga pelayanan gereja bertumbuh dan berkembang. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang baru saja menyelesaikan pemilihan umum. Begitu banyak analisis tentang negara ini, begitu banyak perbedaan pendapat, simpang siur,
dalam politik-politik yang baik maupun politik-politik praktis. Analisis tentang masa depan dari negara ini. Apapun yang terjadi sebagai anak-anak bangsa, kami tetap mendoakan negara ini. Negara yang telah terbentuk dengan pertolongan Tuhan. Dengan kesulitan yang besar, dengan peperangan yang mengorbankan nyawa. Kiranya tidak hancur begitu saja. Tidak menjadi sia-sia. Tapi negara yang beragama, negara yang mengenal Tuhan lebih dekat, negara yang terus membenahi diri menjadi baik di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa untuk situasi-situasi dunia, kondisi-kondisi iklim yang rusak, ekosistem yang hancur, bencana alam yang datang. Kami doakan kiranya ini menjadi pelajaran penting bahwa Tuhan telah mempercayakan alam ini ke dalam tangan manusia dan manusia sadar untuk tidak merusakkannya. Tolong gereja bisa bertumbuh sebagai pencerahan terhadap kerusakan lingkungan alam, terhadap penganiayaan, terhadap diskriminasi yang sering berlangsung di muka bumi. Kami doakan pergumulan beberapa gereja, baik di Kalimantan, di Balikpapan, juga di Balaraja beberapa minggu lalu. Hari kemarin yang berlangsung di POG Tesalonika. Ya Tuhan, sebagai manusia kami lemah, terkadang emosi, tapi kami ingin menyerahkan masalah diskriminasi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan membuka pintu keluar. Dan ini mungkin sebuah tantangan penting bagi gereja, bahwa dalam kondisi apapun kami bersabar. Kami percaya akan kehendak Tuhan. Tapi juga kami punya ketegasan bahwa undang-undang memperbolehkan semua agama bisa duduk bersama-sama. Terima kasih banyak. Persoalan perang di Palestina, di Rusia dan Ukraina, di Timur Tengah, persoalan moralitas masyarakat dunia, kehidupan generasi muda, Tuhan tolong. Sehingga kami tidak kehilangan generasi muda, tapi generasi muda yang akan datang tangguh, mereka yang mau melayani Kristus dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya di hari Paskah subuh ini kami penuh dengan sukacita dan gembira, karena Kristus telah menebus kami, memberikan kehidupan kepada kami, sehingga kami tetap tegar menjalani hidup ini dan tetap bersukacita karena Engkau menyertai kami, memberkati kami, dan menganugerahkan kami kehidupan. Inilah syafaat kami di Paskah subuh. Inilah pergumulan jemaat POG Dasana Indah. Kami serahkan secara utuh, walaupun tidak sempurna. Sebab yang sempurna hanya Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah di pagi Paskah subuh ini kita bangkit berdiri dan menyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat
marilah kita mengaku iman kita. Masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi. Yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Jemaat kita dengarkan warta jemaat. Diberikan kesempatan kepada Komisi Pemuda Remaja untuk memberikan kesaksian pujian.
Terima kasih buat persembahan pujiannya. Komisi Pemuda Remaja, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk dalam warta jemaat. Pokok warta jemaat Minggu 31 Maret 2024. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Ekumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian Paskah. Kebaktian hari ini pada Paskah Minggu 31 Maret 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Yakobus Andreas Leimena MTH sebagai pelayan firman, dan liturgi oleh Ibu Penatua Feresia Jutania, organis Saudari Sulistia Oktarina, Kantoria, Dinji dan juga Verina. Kemudian persembahan pujian dari Komisi Wanita dan juga Komisi Pemuda Remaja. Operator laptop, YouTube dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya semua diucapkan terima kasih. Kedua, kebaktian kategorial. Pertama, ibadah Komisi Anak. Hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2024 akan dimulai pukul 7.30 pagi. Pelayan liturgi oleh Kak Dinji dan Kak Kefas. Pelayan doa pembuka Kak Ance, pelayan musik Kak Tia, Kak Vino dan Kak Ryan Matekohi. Kelas gabungan merayakan Paskah dengan pelayan firman Ibu Irma Nusantari. Dengan dress code-nya seragam sekolah minggu warna biru. Kemudian untuk minggu depannya, hari Minggu tanggal 7 April 2024 dimulai pukul 7 seperti biasa bertempat di gereja. Pelayan liturgi Kak Kaila, pelayan doanya Kak Ana. Kelas gabungan merayakan hari doa. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan dan mengantar putra-putrinya. Kemudian jadwal ibadah Komisi Remaja Minggu ini 31 Maret 2024 diliburkan karena bergabung dengan ibadah Paskah. Untuk minggu depannya tanggal 7 April 2024 juga diliburkan karena ibadah akan bergabung dengan HUT Komisi Pemuda Remaja di hari Sabtu sore 6 April 2024 pukul 17 di gereja. Kemudian jadwal ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 19.07 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Ibu Jani Sutardi, pelayan doa Ibu Ima Suryani Nasution, pelayan musik Ibu Yeti. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Wanita. Kemudian ada jadwal ibadah tengah minggu pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 pukul 19.30 setengah 8 malam bertempat di gereja dengan pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. Kemudian pelayan liturgi Ibu Penatua Ance Oliver, pelayan doa Bapak Penatua Eko Budianto, pelayan musik Saudari Sheryl Jekonia Putri. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh jemaat sekalian. Kemudian ibadah Komisi Bapak dilaksanakan di hari Sabtu 5 April 2024 pukul 19.30 setengah 8 malam bertempat di rumah Bapak Agustus Rajasa di PP1 nomor 51. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Joko Triono. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi Bapak. Kemudian ada ibadah dan anniversary ke-32 Kopaja. Dilaksanakan pada hari Sabtu 6 April 2024 pukul 17.05 sore di gereja. Tema, rugi dong, 1 Yohanes 4 ayat 19. Pembicara Pendeta Adri Matinahorus STH dengan dress code-nya biru atau putih. Dimohon kehadiran seluruh anggota pemuda dan remaja dan diharapkan membawa makanan dan minuman sesuai dengan pembagian kelompok yang telah diinformasikan di grup Kopaja. 7. Ada sakramen baptisan kudus anak. Akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 April 2024. Jemaat yang akan membaptis putrinya adalah keluarga Bapak Eliazar William Tangke dan Ibu Naomi Angel Juliana Karokaro dengan nama putri Evangeline Olivia Tangke.
Penggembalaan bagi orang tua dan saksi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 pukul 6 sore. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sebagai nyanyian penutup Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Saudara mohon izin sebentar. Biasanya ada pengutusan, tapi saya ingin menggunakan pengutusan ini dalam bentuk yel kecil sebagai ikrar kita di pagi ini yang saya sebut yel Paskah. Saya akan mengatakan Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara tapakan angkat tangan kanan, katakan saya bangkit, bangkit, bangkit. Ketika saya mengatakan Yesus sudah bangkit, Bapak Ibu akan mengatakan saya bangkit, bangkit, bangkit. Kita ulang selama 2 kali. Kita mulai Bapak Ibu terkasih. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin.